Bosku happy weekend bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1971. Apakah Ye Junlin akan terungkap? Dia akan pergi sendiri. Tapi kamu bisa membawanya bersamamu. Pertama, dewa pembunuh biasa sangat kuat. Kedua, dia telah menghilang dari mata publik. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku bermain melawan satu sama lain, aku menemukan bahwa latihanmu agak salah. Ye Junlin mewarisinya dari tuannya, dan itu mencakup semuanya. Bahkan bisa dikatakan sebagai akar dari seni bela diri di dunia. Dalam analisis terakhir, semua jenis seni bela diri dan keterampilan tempur adalah dengan analogi. Jadi Ye Junlin dapat melihat kekurangan dan kekurangan dari dewa pembunuh biasa. Di hadapan bimbingan Ye Junlin, orang biasa yang membunuh dewa tidak berani mempedulikannya sama sekali, dan mendengarkan ringkasannya dengan cermat. Tidak heran. Aku mengerti. Bagaimana bisa seperti ini? Ya Tuhan. Ini juga mungkin. Aku jadi gila. Suatu malam, halaman dipenuhi dengan dewa-dewa yang membunuh dengan pakaian biasa. Setelah bimbingan Ye Junlin, banyak pertanyaan hambatan dalam seni bela diri dewa pembunuh biasa terpecahkan. Kekuatannya telah meningkat dengan pesat, dan dia satu tingkat lebih kuat dari orang yang memegang pedang ilahi Changqiong. Jika tidak ada yang lain, jika itu 1 lawan 1. Tidak ada tuan yang membunuh Ye Junlin beberapa hari yang lalu yang bisa mengalahkannya. Kecuali Destroyer tentu saja. Ye Junlin tidak tahu seberapa kuat dia. Sebelum Ye Junlin merasa bahwa dewa pembunuh biasa masih belum cukup kuat, sekarang dia akhirnya mencapai standar asisten. Keesokan harinya, keduanya bersemangat. Orang biasa membunuh Tuhan karena terobosan dalam kekuatan, dan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah 1 malam perawatan, Ye Junlin pulih lebih baik dari luka-lukanya. Ini sudah pukul 6 atau 7. Tidak akan lama bagi tubuh Ye Junlin untuk pulih sepenuhnya. Tuan Ye, apakah Anda ingin menunggu Anda pulih sepenuhnya sebelum pergi ke Dongdao? Tanya dewa pembunuh biasa. Dia terutama khawatir tentang cedera Ye Junlin. Tidak, kamu harus pergi sekarang. Lebih cepat lebih baik. Bunuh mereka yang lengah. Ye Junlin tampak tegas. Dewa pembunuh biasa mengangguk. Oke, saya akan membuat pengaturan sekarang. Segera dewa pembunuh biasa membuat pengaturan. Aku masih butuh penyamaran. Kamu bisa membuatnya mudah. Ye Junlin menunjukkan teknik penyamaran kuno di depan dewa pembunuh biasa. Segera menjadi orang lain. Orang biasa untuk membunuh Tuhan tidak mengenalinya. Tuan Ye, aku juga akan mengubah wajahku. Mudah untuk melakukan sesuatu. Dewa pembunuh biasa tersenyum. Tepat ketika Ye Junlin hendak menyamarkan dewa pembunuh biasa, sebuah suara datang dari luar. Tuan. Ups, itu Hao Yuxuan. Wajah dewa pembunuh biasa berubah sangat, dan dia bisa mendengar suara Hao Yuxuan. Hao Yuxuan pada dasarnya curiga. Kalau tidak, dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di samping dewa pembunuh biasa. Yang paling penting adalah bahwa anak ini ternyata adalah penduduk Pulau Timur. Dewa pembunuh biasa khawatir bahwa sesuatu akan terjadi padanya setelah melihat Ye Junlin, jika dia melihat petunjuk. Kemudian bunuh saja dia. Tapi aku belum bisa membunuhnya. Masih berguna baginya untuk menyimpannya. Hao Yuxuan jelas telah menyelesaikan tugas dan menjadi gila. Tetapi mengapa dia masih berkeliaran di musim panas? Salah satunya adalah bahwa dia sendiri tidak tahu bahwa dia telah diekspos. Kedua, dia diperkirakan memiliki tugas baru. Hao Yuxuan dan beberapa orang lainnya masuk sementara rakyat jelata berpikir untuk membunuh para dewa. Melihat dewa pembunuh biasa tampak seperti akan pergi keluar, Hao Yuxuan segera bertanya, Tuan, kemana Anda pergi? Dewa pembunuh biasa telah pulih. Tuan akan mengunjungi Dongdao. Pembunuh biasa berkata tanpa tergesa-gesa. Otaknya berputar cepat, memikirkan bagaimana menghadapinya selanjutnya. Dongdao. Hao Yuxuan dan yang lainnya tercengang. Tuan, mengapa Anda pergi ke Dongdao? Hao Yuxuan bertanya. Aku akan mengunjungi seorang teman lama. Orang biasa yang membunuh dewa tidak punya waktu untuk menjelaskan. Mata Hao Yuxuan jatuh pada Ye Junlin. Tuan, siapa ini? Hao Yuxuan bertanya. Beberapa murid dewa pembunuh biasa di belakangnya juga memandang Ye Junlin. Pada saat ini, dewa pembunuh biasa sangat gugup. Karena takut Hao Yuxuan akan menyadarinya. Hanya saja tanggapan Ye Junlin membuat dewa pembunuh biasa tercengang. Bab 1972. Sebelum ada yang datang, permainan pembunuhan telah diatur. Ye Junlin membuka mulutnya. Dan dia benar-benar berbicara bahasa Dongdao dengan lancar.
Dewa pembunuh biasa memiliki berbagai bidang. Dia juga bermain melawan Master Kendo Dongdao. Dan dia tahu sedikit bahasa Dongdao. Tetapi ketika dia mendengar Ye Junlin mengatakan itu, dia terkejut. Seolah-olah Ye Junlin adalah penduduk asli Dongdao. Hao Yuxuan juga tercengang. Dia dari Dongdao dan tahu level bahasa Ye Junlin. Termasuk nada dan kebiasaan Ye Junlin. Dia adalah penduduk asli Dongdao. Ini tidak sulit bagi Ye Junlin. Dulu, ketika saya bangun pagi untuk melatih agen khusus, bahasa dan perilaku dan kebiasaan berbagai negara dan wilayah adalah keterampilan dasar. Semakin mahir Anda menguasai, semakin sedikit kesempatan Anda untuk mati. Jadi pada saat itu semua orang mengambil nyawa mereka untuk mempelajari hal-hal ini. Ye Junlin meremehkan untuk mempelajari hal-hal seperti itu dari negara asing. Tapi tidak untuk misi. Tidak berharap untuk menggunakannya saat ini. Arti Ye Junlin sangat sederhana. Dia berasal dari Pulau Kyushu, sebuah negara di negara Pulau Timur. Dia adalah orang tua dari dewa pembunuh biasa, yaitu keturunan dari murid tertentu. Dia datang ke sini untuk menjemput dewa pembunuh biasa. Hao Yuxuan dan semua murid tahu bahwa murid-murid Tuhan yang membunuh orang biasa ada di seluruh dunia. Tidak jarang memiliki beberapa murid di Dongdao. Yang paling penting adalah bahasa dan kebiasaan nada Dongdao Ye Junlin. Jadi Hao Yuxuan tidak memiliki alasan untuk meragukannya. Begitulah. Hao Yuxuan tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda akan pergi ke Dongdao dan memberitahu saya. Dongdao adalah halaman rumah saya." Desain karakter Hao Yuxuan dikembangkan di Dongdao. Dewa pembunuh biasa memahami mata Ye Junlin. Dan segera setuju, "Oke. Pergi dan bersiaplah." "Oke, Tuan baik-baik saja." Hao Yuxuan pergi dengan penuh semangat. Setelah orang-orang pergi, Dewa pembunuh biasa berkata dengan bingung, "Tuan Ye, Anda membuat kami pasif dengan mengatakan ini. Saya memiliki murid di Dongdao, tetapi jika Anda melakukan ini, kita harus mengarang lebih banyak kebohongan." Waktu itu, aku takut itu akan terbongkar. Ye Junlin tersenyum. "Jangan takut." "Kenapa?" "Karena dia ingin membunuhmu." Kata-kata Ye Junlin membuat dewa pembunuh orang biasa gemetar. Perlahan-lahan, dia harus memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah. Sebenarnya, untuk Hao Yuxuan, tidak peduli apa alasanmu, dia harus fokus pada satu hal, kamu akan pergi ke Dongdao. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk melakukan perbuatan baik untuk tuannya. Jika dia bisa membunuhmu, ini juga merupakan pukulan bagi dunia seni bela diri Daxia. Selama kamu meninggalkan Daxia dan pergi ke Dongdao, ini adalah kesempatan besar baginya. Dia akan membunuhmu. Tidak ada kecelakaan. Dia harus mengirim pesan ke tuan sekarang. Begitu kita memasuki Pulau Timur, akan ada putaran pembunuhan yang menunggu kita. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Meskipun dewa pembunuh biasa sangat enggan untuk mengakuinya, itu adalah fakta. Dia buta pada awalnya. Dia bahkan menerima Hao Yuxuan sebagai muridnya. Hanya saja yang tidak dia duga adalah kekuatanmu tidak hanya pulih, tetapi juga lebih menakutkan dari sebelumnya. Belum lagi aku. Suara Ye Junlin terdengar lagi. Ini sebenarnya cara terbaik. Sebaliknya, itu bisa ditarik dari Hao Yuxuan ke orang di belakangnya. Kita bisa menemukannya lebih mudah. Dewa pembunuh biasa tiba-tiba menyadari. Ye Junlin benar. Hao Yuxuan telah mengirim pesan ke pasukan Dongdao, mengatakan bahwa dewa pembunuh biasa akan segera pergi ke Dongdao. Pasukan Dongdao, seperti Hao Yuxuan, tidak tertarik dengan alasan mengapa pembunuh biasa datang ke Dongdao. Terlebih lagi, Ye Junlin menaklukkan Hao Yuxuan, dan dia tidak lagi meragukannya. Mereka hanya peduli pada fakta bahwa rakyat jelata membunuh dewa untuk Dongdao. Bagus sekali. Tempat pertama di peringkat musim panas besar baru saja terbunuh. Jika dewa pembunuh biasa, yang dulunya adalah yang kedua di daftar surgawi, terbunuh lagi, maka Daxia akan dipukul lagi. Racunnya didetoksifikasi, tapi kekuatannya sangat berkurang. Kita tidak perlu mengirim terlalu banyak ahli untuk membunuhnya. Game pembunuhan sudah menunggu Ye Junlin dan keduanya. Bab 1973, mereka ada di atmosfer. Namun, Hao Yuxuan dan pasukan di belakang berpikir bahwa dewa pembunuh biasa berada di lantai pertama dan mereka berada di lantai 2. Akibatnya, Ye Junlin dan keduanya menatap mereka di lantai 5. Tidak, itu harus suasananya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin masih hidup, dan bahkan pergi ke Dongdao untuk membalas dendam. Hao Yuxuan yang membawa mereka ke sana. Ambil dengan Anda. Segera Ye Junlin dan yang lainnya sudah siap dan mengikuti Hao Yuxuan ke Pulau Timur. Di tengah jalan, Hao Yuxuan menghubungi pasukan di belakang.
mengklaim bahwa mereka sudah menyiapkan segalanya. Hao Yuxuan sangat bersemangat ketika dia berpikir bahwa dewa pembunuh biasa mati di tangannya sendiri. Dia akan memiliki status yang lebih tinggi dalam organisasi. Dalam perjalanan, Ye Junlin dan dewa pembunuh biasa telah mengatur informasi tentang teman lama mana di Dongdao. Sekarang bahkan jika Hao Yuxuan pergi untuk memeriksa, dia tidak dapat menemukan apapun. Pada saat ini, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa berita bahwa dewa pembunuh biasa akan datang ke Dongdao telah menyebar ke seluruh Dongdao. Semua pihak di Pulau Timur sangat ingin melihat jatuhnya Daxia yang legendaris dengan mata kepala sendiri. Negara Pulau Timur Kyushu. Setelah mendarat, Hao Yuxuan sudah mengatur penjemputan kendaraan. Secara bertahap, kendaraan melaju keluar dari pusat kota dan pergi lebih jauh dan lebih jauh. Ye Junlin dan keduanya tidak tahu pikiran mereka. Apakah ini tidak benar? Ini cara yang salah. Ye Junlin bertanya dengan sengaja. Hao Yuxuan tersenyum. Saya hanya punya hadiah yang ingin saya berikan kepada guru. Oke, saya ingin melihat apa yang Anda berikan kepada saya. Dewa pembunuh biasa bahkan menunjukkan ekspresi antisipasi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Senyum yang tidak bisa dijelaskan muncul di mulut Hao Yuxuan. Tuanku sendiri kuat, tetapi dia terlalu mempercayai muridnya. Segera setelah itu, kendaraan datang ke gunung yang jauh dan dalam. Langit juga berangsur-angsur menjadi gelap, dan udara dingin menembus langit dan bumi. Tuan ada di sini. Saya akan mengambil hadiah dulu. Hao Yuxuan minta diri untuk keluar dari mobil. Ye Junlin dan dewa pembunuh biasa yang duduk di dalam mobil saling memandang. Ayo hidup. Ye Junlin tersenyum. Selama periode ini, Hao Yuxuan menghubungi orang lain di Daxia, serta kontak di Dongdao. Dan bahkan mata-mata dan berbagai alamat yang tersebar di Dongdao dan Daxia semuanya ditargetkan oleh dewa pembunuh biasa. Game pembunuhan Hao Yuxuan kali ini terlalu terbuka. Dia dan pasukan di belakangnya sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sudah menatap mereka. Pada saat ini, Ye Junlin memiliki kendali atas Hao Yuxuan dan kekuatan di belakangnya. Selanjutnya, balas dendam satu per satu. Jangan coba-coba kabur. Keduanya kemudian turun dari mobil. Segera, ratusan master muncul di sini, mengepung mereka berdua dan mengunci setiap rute pelarian. Boom! Lonceng besar dibawa masuk dan dihancurkan ke tanah. Hao Yuxuan memandang Ye Junlin dan tersenyum muram. Tuan, ini hadiah yang kuberikan padamu. Sampai akhir. Muridku memberimu tumpangan terakhir. Kau ingin membunuhku. Terkejut. Tuan benar, aku hanya ingin membunuhmu. Aku juga ingin memberitahumu bahwa akulah yang meracunimu sebelumnya. Aku masih seorang Dongdao. Hao Yuxuan mengungkapkan semua rahasianya. Lagi pula, menurutnya, dewa pembunuh biasa dan Ye Junlin tidak bisa hidup hari ini. Pada saat ini, itu adalah perasaan yang tidak dapat dijelaskan untuk menjelaskan semua ini. Kamu, dewa pembunuh biasa berpura-pura terkejut. Semua kekuatan di Pulau Timur, terutama dunia seni bela diri, memperhatikan. Hao Yuxuan merasa bahwa setelah membunuh dewa pembunuh biasa kali ini, statusnya akan sangat meningkat. Tuan, maafkan aku. Hahaha. Wajah Hao Yuxuan tiba-tiba berubah mengerikan. Silakan dan bunuh mereka. Para ahli yang dikirim oleh pasukan Dongdao kali ini secara khusus ditujukan untuk membunuh dewa-dewa rakyat jelata setelah terluka. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melarikan diri. Hanya saja setelah Ye Junlin dan dewa pembunuh biasa saling memandang, mereka semua menunjukkan senyum yang menarik. Bunuh. Ratusan tuan menyerang Ye Junlin. Bab 1974. Apakah Anda siap untuk mati? Hao Yuxuan berbalik dengan anggun. Dia bahkan tidak perlu melihatnya. Itu pasti pembantaian sepihak. Ratusan master semua bergegas untuk datang. Ye Junlin masih berdiri di tempat dengan tangan di punggungnya. Orang biasa untuk membunuh tembakan Tuhan. Bom. Tembakan ini menggelegar. Semua yang dia sadari tadi malam, dia harus berlatih. Puff. Dia menjatuhkan satu orang dengan satu pukulan. Kabut darah meledak. Boom. Pukulan lain. Uah. Uah. Jeritan seperti membunuh babi ada di mana-mana. Dan percikan darah. Tuan-tuan ini tidak pernah menyangka bahwa setelah bertarung melawan dewa pembunuh biasa, mereka menemukan bahwa dia tidak hanya tidak terluka, tetapi juga tidak terpengaruh oleh keracunan. Betul sekali. Seperti yang diharapkan Hao Yuxuan, itu adalah pembantaian sepihak. Namun, itu adalah rencana dewa pembunuh biasa untuk membantai orang-orang yang dia kirim. Jerit. Hao Yuxuan memperhatikan ada sesuatu yang salah. Dia memutar kepalanya tiba-tiba, yang membuatnya hampir pingsan.
Ratusan tuan jatuh satu persatu di bawah kekuatan luar biasa dari dewa pembunuh biasa. Orang biasa yang tampaknya tidak berdaya. Terkejut. Semua orang tercengang. Apakah ini masih orang biasa untuk membunuh Tuhan? Bukankah dia diracun? Bukankah kekuatannya sangat berkurang? Bukankah dia jatuh ke tempat kelima dalam daftar? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia lebih kuat dari sebelum keracunan dan cedera. Hao Yuxuan akhirnya menyadari bahwa dia telah menendang pelat besi. Dewa pembunuh biasa di lapangan menjadi semakin berani. Boom! Dia menggedor bel besi besar. Lonceng besi besar tiba-tiba runtuh. Swiss. Potongan-potongan puing terkoyak dan ditembakkan ke segala arah. Puff! Puff! Satu demi satu master ditusuk. Dalam sekejap mata, tidak banyak dari ratusan master yang tersisa berdiri. Pada saat ini, Hao Yuxuan akhirnya bereaksi. Dia mengoleskan minyak di telapak kakinya dan segera melarikan diri. Dia tidak ingin mati. Ye Junlin melihatnya melarikan diri dan hanya tersenyum. Tidak mengejarnya juga. Kali ini bagus. Mereka tidak perlu mencarinya. Hao Yuxuan mengambilnya secara langsung. Ternyata Ye Junlin sudah meninggalkan bekas di Hao Yuxuan. Dia bisa menemukannya kemanapun dia pergi. Tidak mengherankan. Setelah Hao Yuxuan melarikan diri, dia harus pergi ke markas. Setelah Hao Yuxuan pergi, dewa pembunuh biasa dengan cepat berurusan dengan tuan yang tersisa. Mungkin perlu beberapa saat bagi orang biasa yang membunuh dewa di masa jayanya untuk berurusan dengan tuan-tuan ini. Tapi hanya beberapa menit sekarang. Kemajuan yang terlihat. Pertempuran skala kecil dewa pembunuh rakyat jelata di Pulau Kyushu telah membuat semua pihak di Pulau Timur khawatir. Bukan hanya dewa pembunuh biasa yang tidak terpengaruh oleh keracunan, tapi dia juga lebih kuat. Dewa pembunuh biasa sebenarnya sangat kuat. Khusus untuk Ye Junlin pasukan Dongdao melawan Daxia. Mereka adalah organisasi yang kuat. Bernama Matahari Hitam. Ini terdiri dari tokoh-tokoh besar kuno dari semua lapisan masyarakat di Dongdao. Untuk membuat dunia seni bela diri Dongdao dan lingkaran lainnya makmur, orang-orang besar ini secara khusus membentuk Matahari Hitam. Tidak lama setelah Black Sun terbentuk, mereka membuat beberapa rencana untuk dunia seni bela diri Daxia. Hasilnya semua dihancurkan oleh Ye Junlin. Setelah berkolaborasi dengan Richard kemudian, membunuh Ye Junlin adalah hal terbesar yang dilakukan Black Sun. Sekarang membunuh rakyat jelata dan membunuh dewa adalah hal besar kedua yang harus mereka lakukan. Tapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa dewa pembunuh biasa itu sangat menakutkan. Kekuatannya jauh melebihi harapan semua orang. Hao Yuxuan berlari kembali sepanjang jalan, karena takut seseorang akan menyusul. Namun, ia benar-benar mengekspos beberapa bintik hitam penting. Pada saat ini, Ye Junlin dan Dewa Pembunuh Biasa sudah memiliki daftar di tangan mereka. Ini adalah daftar pemimpin organisasi Matahari Hitam. Jumlahnya ada 10 orang. Melibatkan semua lapisan masyarakat. Mereka semua adalah pemimpin puncak. Apakah kamu siap untuk mati? Bab 1975, Pemimpin Matahari Hitam. Ye Junlin melihat daftar itu dan mulai menyebutkan nama. Konsorsium Yamaguchi. Konsorsium terbesar di Pulau Timur. Dan Konsorsium Matsugami. Konsorsium terbesar kedua. Kaisar Dunia Bawah Tanah Dongdao, Yoshikawa Yonghui. Keluarga Watanabe dari keluarga ahli strategi Pulau Timur keluarga Watanabe Tenichi, mantan penasihat militer Pulau Timur. 6 suku seni bela diri kuno di Pulau Timur adalah klan Beidao, klan Hattori, klan Nogawa, klan Kameda, klan Jiuye, klan Yagyu. Kuil Tain yang mengumpulkan banyak onmyoji Pulau Timur mirip dengan master musim panas yang hebat. Matahari Hitam terdiri dari kepala 10 kekuatan utama ini. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Ada yang memberi uang, ada yang memberi kekuatan, ada yang berencana, ada yang memberi kekuatan. Tapi mereka sangat terorganisir, dan hampir tidak ada yang tahu tentang mereka bahkan di Dongdao. Tapi Black Sun diam-diam telah merencanakan banyak hal. Tapi kali ini, itu semua salah Hao Yuxuan, dan semua pemimpin terungkap. Tidak ada satupun yang tersisa. Saat ini, Hao Yuxuan pergi ke Kastil Edo, ibu kota Pulau Timur. Ternyata anak ini bekerja untuk keluarga Watanabe. Ye Junlin memiliki pemahaman yang jelas tentang keberadaannya saat ini. Mana yang paling dekat dengan kita saat ini? Ye Junlin meminta rakyat jelata untuk membunuh dewa. Di Pulau Kyushu, grup Songgami ada di sini. Kemudian klan Kameda juga ada di Pulau Kyushu, tetapi sedikit lebih jauh. Pasukan dewa pembunuh biasa dengan cepat menemukan di mana pasukan utama berada. Ada cahaya dingin di mata Ye Junlin,
Kalau begitu jadilah yang pertama menggunakan grup Songxiang untuk operasi. Pada saat ini, Hao Yuxuan memberitahu organisasi Matahari Hitam segalanya. Para pemimpin Matahari Hitam terkejut. Kekuatan Dewa Pembunuh biasa telah dipulihkan. Lebih kuat dari sebelumnya. Karena dia di sini, biarkan dia tinggal di Dongdao selamanya. Segera, pertempuran Dewa Pembunuh biasa di Dongdao menyebar kemana-mana. Bersama dengan Daxia, semua orang tahu itu. Apa? Pembunuh biasa pergi ke Dongdao. Kekuatannya telah pulih. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba meninggikanku? Xia Guowei. Dunia Wudao terpukul keras. Pada saat ini, pembunuhan para dewa oleh orang biasa tampaknya dapat menyalakan sedikit harapan bagi semua orang. Semua orang mulai memperhatikan gerakan rakyat jelata untuk membunuh dewa. Black Sun juga mengirim para ahli untuk mengepung dan menekan rakyat jelata untuk membunuh dewa. Sebuah Grand Arti diadakan di sebuah manor mewah di Pulau Kyushu. Pesertanya adalah generasi kedua dari Pulau Kyushu. Entah putri tuan muda dari konsorsium besar, atau jenius dari keluarga seni bela diri. Singkatnya, Anda bisa bertemu dengan generasi muda terbaik di Kyushu di sini. Hari ini adalah pesta ulang tahun Sakurako Matsugami, putri dari Yayasan Matsugami. Jadi mari kita semua merayakannya. Matsukami Sakurako mengenakan gaun malam untuk menyambut para tamu. Tuan muda tertua dari keluarga Kameda, ada di sini. Tiba-tiba terjadi keributan di arena. Ternyata itu adalah pewaris masa depan klan Kameda dari 6 keluarga seni bela diri kuno di Pulau Timur. Berbeda dengan generasi kedua yang kuat, generasi kedua dari keluarga seni bela diri memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Ini adalah tamu terbesar malam ini. Bahkan Sakurako Matsugami tidak menyangka dia akan datang. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir berkumpul dan memberi hormat kepada Kameda. Ngomong-ngomong, apakah kamu mendengar tentang apa yang terjadi belum lama ini? Dewa pembunuh biasa Daxia telah datang ke Dongdao. Ye Junlin pertama dalam daftar musim panas besar telah jatuh. Apakah dia datang ke sini untuk mati? Semua orang mulai berbicara tentang dewa pembunuh biasa. Kamu mengatakan bahwa dewa pembunuh biasa tidak akan datang ke sini untuk membuat masalah, kan? Seseorang tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Mendengar ini, Kameda mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi arogan. Biarkan saya mengungkapkan beberapa berita kepada Anda. Keluarga kami juga terlibat dalam pembunuhan Ye Junlin. Apa? Semua orang terkejut. Mereka melemparkan mata memuja. Kameda tersenyum. Jadi jangan katakan tentang dewa pembunuh biasa. Bahkan jika Ye Junlin datang ke Dongdao, dia akan mati. Bab 1976. Aku tidak peduli siapa kamu. Kameda Kazuto menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Tapi dia benar. Mereka memang berpartisipasi dalam pembunuhan Ye Junlin. Prajurit Genome dikirim oleh keluarga mereka. Melihat keperkasaan Kameda, banyak wanita yang hadir mengungkapkan kekagumannya. Bahkan Sakurako Matsukami telah mengubah pendapatnya tentang Kamedaichi. Dalam pembunuhan Ye Junlin, mereka juga berpartisipasi dalam grup Songxiang. Biarkan dia tahu kekuatan seniman bela diri. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Kameda tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Nona Matsukami. Tidak ada yang berani membuat masalah di pesta ulang tahunmu denganku. Siapapun yang berani datang akan melawanku. Membunuh, mengepung dan menekan dewa pembunuh biasa. Benarkah? Itu sangat hebat. Berani menyebarkan keliaran di Kekaisaran Dadongdaoku dan mencari kematian. Dunia seni bela diri Daxia akan dihapuskan. Pertama-tama, nomor 1 dalam daftar itu terbunuh. Maka dewa pembunuh rakyat jelata kedua dalam daftar musim panas yang besar juga akan jatuh. Sungguh menginspirasi untuk memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Kameda, mereka yang tidak ragu meletakkan penjaga mereka. Tapi mereka semua tertawa. Seperti War Eagle Nation, mereka terlahir untuk membenci Daxia. Terutama orang-orang seperti Ye Junlin. Mereka membencinya sampai mati. Mengetahui bahwa Ye Junlin sudah mati, dia akan menyalakan meriam untuk merayakannya. Sekarang pria kuat lainnya telah jatuh. Dia pasti bersemangat. Pesta ulang tahun secara resmi dimulai. Segera setelah itu, Ye Junlin dan Dewa Pembunuh biasa datang. Menurut informasi yang diperoleh, putri dari Yayasan Matsugami mengadakan pesta ulang tahun. Ye Junlin merasa bahwa dia bisa memulai dengan dia, untuk menemukan kepala grup Songxiang, dan kemudian menghancurkannya dalam satu gerakan. Mereka berdua tidak berbicara omong kosong. Mereka langsung berurusan dengan semua penjaga di pintu, dan menyombongkan diri ke adegan pesta ulang tahun. Di lapangan, semua orang memberikan hadiah kepada Matsugami Sakurako.
Satu porsi lebih berharga daripada satu porsi. Senyum Sakurako Matsugami tidak pernah berhenti. Tak lama, semua orang selesai memberikan hadiah. Tepat ketika dia akan melanjutkan ke proyek berikutnya, sebuah suara terdengar. Tunggu. Aku masih punya hadiah untuk diberikan. Suara keras itu menarik perhatian semua orang, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke sana. Di ujung garis pandang, satu tua dan satu muda muncul. Karena cahaya, rakyat jelata membunuh Tuhan dan berada di belakang Ye Junlin, dan tidak ada yang mengenalinya. Siapa ini? Saya tidak tahu. Semua orang berbicara. Hadiah apa yang ingin kamu berikan? Seseorang melihat Ye Junlin berjalan di depan dengan tangan kosong dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kirimkan dia keluarga yang hancur. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, penonton meledak. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Seseorang akan datang ke pesta ulang tahun putri dari konsorsium terbesar kedua di Pulau Timur, konsorsium Matsugami. Terlebih lagi, bahkan ahli waris keluarga Kameda ada di sana. Itu terlalu berani, bukan? Dan biarkan konsorsium Matsugami hancur. Sungguh nada yang sombong. Wajah Sakurako Matsugami sangat berubah. Asisten di sebelahnya segera berteriak. Ada yang membuat masalah. Ke sini, turunkan. Dia hanya berteriak, dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Semua penjaga dan pengawal diselesaikan oleh Ye Junlin. Dari mana orangnya? Mana orangnya? Orang. Teriak semuanya serempak. Tidak ada penjaga yang muncul sama sekali. Tidak perlu berteriak. Mereka semua sudah mati. Ye Junlin sudah datang ke Yingko Matsugami sebelum dia berbicara. Aura beberapa orang di depan mereka telah terpana oleh aura yang lebih kuat dari Ye Junlin. Semua orang meminta bantuan kepada Kameda. Dia adalah satu-satunya di lapangan yang bisa menyelesaikan ini. Ekspresi Kameda acuh tak acuh, dan tuan di sampingnya juga terlihat menyendiri. Dia berdiri perlahan. Apakah kamu tahu siapa aku? Berani datang ke sini untuk membuat masalah. Kameda memandang Ye Junlin dengan jijik. Siapa sih yang aku pedulikan? Ye Junlin menamparkan wajah Kameda dengan keras. Penonton terdiam. Bab 1977. Apa yang bisa saya lakukan? Semua orang tercengang. Termasuk Kameda dan para master di sampingnya. Tidak ada yang merespon. Ye Junlin akan tiba-tiba bertindak. Itu adalah kejutan. Kamedaichi tercabik-cabik oleh tamparan ini. Kamu gila. Dia adalah pewaris masa depan keluarga Kameda. Seru seseorang. Ketika Ye Junlin mendengar ini, dia malah tertawa. Untuk berurusan dengan Song Konsortium, ada juga pengiriman dari pintu ke pintu klan Kameda. Aku ingin kamu mati. Kameda yang bereaksi meraung dan membunuh Ye Junlin. Dia juga anggota konferensi Tianjiao dan masuk dalam 10 besar Dongdao. Kapan Anda dihina seperti ini? Boom. Begitu dia muncul, dia ditampar oleh Ye Junlin. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid yang telah diinstruksikan Ye Junlin. Jadi bagaimana dia bisa melawan Ye Junlin? Puff. Di bawah tamparan ini, Kameda ditembak mati di tempat. Penonton tercengang. Pewaris klan Kameda baru saja meninggal. Menakjubkan. Boom, boom. Ye Junlin menamparkan orang-orang di samping Kameda sampai mati dengan beberapa tamparan. Semua orang lebih terkejut. Bukankah seharusnya dia membunuh semua orang yang hadir? Aku mengenalinya. Dia adalah dewa pembunuh biasa. Pada saat ini, seseorang melihat orang biasa membunuh dewa di belakang. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar datang ke sini. Mulut gagakku. Tamparan. Pria yang mengatakan bahwa dia tidak boleh membunuh para dewa dengan pakaian biasa tadi memukul wajahnya sendiri. Di bawah aura kuat Ye Junlin dan dewa pembunuh biasa, semua orang yang hadir ketakutan. Karena takut mereka berdua akan dibantai. Puff, puff. Beberapa orang tidak tahan dengan tekanan dan berlutut satu demi satu, bersujud dan memohon belas kasihan. Selain dari konsorsium Songshang, semua orang bisa pergi. Kata Ye Junlin. Dan kelompok itu melarikan diri satu demi satu seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Hanya Sakurako Matsugami dan yang lainnya yang tersisa. Mereka juga tercengang. Ayo pergi. Bawa kami ke lokasi keluargamu. Kalau tidak kami akan membunuh tanpa ampun. Di bawah tekanan, Yingzi Matsugami dan yang lainnya hanya bisa membawa Ye Junlin dan yang lainnya. Namun, semua orang memiliki harapan bahwa selama mereka sampai di lokasi keluarga, para ahli dari konsorsium Songshang Ruyun pasti akan dapat merawat mereka. Segera setelah itu, Ye Junlin dan keduanya tiba di lokasi kepala konsorsium Songshang.
Apa yang Sakura Komatsugami dan lainnya tidak harapkan adalah bahwa setelah Ye Junlin dan keduanya mengidentifikasi identitas mereka, mereka segera memulai pembunuhan. Tentu saja, hanya anggota yang bergabung dengan organisasi Matahari Hitam yang terbunuh. Wanita, anak-anak dan anak-anak tidak dibunuh. Orang-orang yang meninggal ini telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Apa yang membuat semua orang semakin tak terduga adalah bahwa tuan dari konsorsium Songxiang tidak dapat menghentikan Ye Junlin untuk menyerang dan membunuh mereka. Setengah jam kemudian, semua manajemen puncak konsorsium Matsukami dihancurkan. Tidak ada yang selamat. Sekarat, mereka tidak tahu mengapa. Konsorsium Matsukami runtuh. Tidak lama kemudian, Ye Junlin dan Dewa Pembunuh Biasa datang ke klan Kameda lagi. Setelah mengkonfirmasi identitas, mulai pembunuhan lagi. Bahkan jika klan Kameda adalah 6 keluarga seni bela diri kuno yang hebat, mereka tidak dapat menghentikan Ye Junlin dan mereka berdua. Pada dasarnya, Ye Junlin tidak perlu mengambil tindakan apapun di seluruh proses, dan orang biasa dapat membunuh dewa sendirian. Ambil 1 jam. Klan Kameda musnah. Terkejut. Pulau Kyushu terkejut. Matahari Hitam terkejut. Seluruh Pulau Timur terkejut. Tuan yang mereka kirim untuk mengepung dan menekan rakyat jelata untuk membunuh Tuhan tidak menemukan keberadaan mereka, tetapi mereka terungkap saat ini. Ternyata itu adalah penghancuran 2 kekuatan. Ini sangat menakutkan. Dewa Pembunuh Biasa sekali lagi mengejutkan dunia. Tidak hanya kekuatannya pulih, tetapi dia juga meningkat tajam. Saat ini, dia mengaduk situasi di Dongdao dengan momentum yang tak terkalahkan. Sekarang dia dan Ye Junlin telah menjadi target paling dicari dari semua pihak di Pulau Timur. Adapun identitas Ye Junlin, dia adalah murid dan cucu dari Dewa Pembunuh Biasa. Lagi pula, dalam pengantar Hao Yuxuan, dia keturunan murid Dewa Pembunuh Biasa. Setelah Dewa Pembunuh Biasa tahu, dia tersenyum. Kebajikan apa dan apa yang bisa saya lakukan? Bab 1978, si bodoh ternyata adalah dirinya sendiri. Tapi itu tidak masalah bagi Ye Junlin. Tepat pada waktunya untuk menggunakan nama orang biasa untuk membunuh para dewa untuk melakukan sesuatu yang besar. Dengan cara ini, semua orang akan fokus pada Dewa Pembunuh Biasa, dan tidak akan terlalu memperhatikannya. Pemusnahan klan Kameda dan konsorsium Matsukami menyebabkan sensasi besar di Pulau Timur. Meskipun klan Kameda adalah yang terlemah dari 6 keluarga seni bela diri kuno, kekuatan mereka masih sangat menakutkan. Ancaman Dewa Pembunuh Biasa telah meroket. Terutama organisasi Matahari Hitam merasa ada yang tidak beres. Mengapa anggota organisasi mereka yang dieliminasi? 1 bisa kebetulan. Bagaimana dengan 2? Tentu saja, kemungkinan kebetulan tidak dapat dikesampingkan. Tepat ketika Ye Junlin dan keduanya akan pergi, tuan yang dikirim oleh Matahari Hitam untuk mengepung dan menekan mereka bertemu dengan keduanya. Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada tuan yang diatur oleh Hao Yuxuan sebelumnya. Namun, ketika mereka bertemu Ye Junlin dan Dewa Pembunuh Biasa, tidak ada yang selamat. Pada saat ini, Black Sun menyadari keseriusan masalahnya. Dewa Pembunuh Biasa terlalu kuat. Apa yang telah dia lalui? Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak hanya pesta di Pulau Timur yang bingung, tetapi juga pesta di Daxia. Apa yang ditunjukkan oleh Dewa Pembunuh Biasa saat ini jelas 1 tingkat lebih kuat dari orang yang memegang langit pedang surgawi sebelumnya. Begitu. Dewa Pembunuh Biasa pernah dirawat oleh seorang dokter jenius di Daxia. Tampaknya racunnya tidak hanya telah didetoksifikasi, tetapi kekuatannya juga telah pulih. Saya juga mendengar bahwa dokter jenius ini adalah Ye Junlin. Untuk orang biasa untuk membunuh dewa mungkin membalas Ye Junlin. Beberapa orang dengan cepat menebak alasan pemulihan kekuatan Dewa Pembunuh Biasa. Hao Yuxuan juga menebak ini. Beritahu keluarga Watanabe berita. Sebagai keluarga penasihat, keluarga Watanabe dengan cepat menebak fakta bahwa Hao Yuxuan terungkap. Secara khusus, fakta bahwa grup Matsukami dan klan Kameda telah dihapus mengkonfirmasi hal ini. Sepertinya Dewa Pembunuh Biasa telah mengincarmu sejak lama, dan dia tahu bahwa kamu akan membunuhnya. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Untuk menggali semua orang di organisasi Matahari Hitam melalui kamu. Organisasi Matahari telah terungkap. Dia ingin melikuidasi 1 per 1. Hao Yuxuan berkeringat dingin. Ternyata Master telah bertindak. Orang bodoh itu ternyata adalah dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kekuatan Dewa Pembunuh Rakyat Jelata tidak terduga sekarang. Hao Yuxuan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Beberapa anggota senior klan Watanabe tertawa. Jika Ye Junlin datang untuk membalas dendam, maka kita harus panik.
Ini benar-benar belum tentu bisa bertahan. Sangat mungkin organisasi Matahari Hitam akan dihancurkan. Kemudian mereka mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi Ye Junlin sudah mati. Yang terbesar ancamannya hilang. Tidak peduli seberapa kuat dewa pembunuh biasa, mereka akan jatuh di Pulau Timur. Mari kita begini. Klan Kameda terlemah dan konsorsium Matsukami juga dihancurkan. Yang lainnya 8 kekuatan organisasi Matahari Hitam tidak. Siapapun yang memprovokasi siapapun harus mati. Hao Yuxuan tidak ragu tentang ini. Kecuali 2 yang paling lemah. Yang lain lebih menakutkan dari yang lain. Konsorsium Yamaguchi dan Kaisar Dunia Bawah benar-benar menakutkan. Tuan-tuan di bawah komandonya seperti awan. Dan mereka terhubung dengan kekuatan utama di bangsa Lang Perang dan negara-negara lain. Belum lagi keluarga Watanabe. Pindahkan. Dan keluarga seni bela diri utama lainnya dapat tiba dalam beberapa menit. Bagaimanapun, kekuatan utama ini sangat dekat satu sama lain. Oleh karena itu, tidak satu pun dari 8 kekuatan utama lainnya yang bisa bergerak. Bergerak adalah mencari kematian. Mereka tidak khawatir sama sekali. Ngomong-ngomong, kemana mereka akan pergi selanjutnya? Tidak salah lagi. Mereka seharusnya pergi ke konsorsium Yamaguchi. Hahaha. Mereka mencari kematian. Beritahu konsorsium Yamaguchi untuk bersiap-siap. Keluarga Watanabe dengan cepat menyampaikan pesan itu kepada pasukan utama. Setelah menerima pemberitahuan, konsorsium Yamaguchi segera mengambil tindakan perlindungan, mengumpulkan semua master, dan menunggu kedatangan Ye Junlin. Bab 1979, Sistem Pertahanan Terkuat di Dunia. Tuan Ye, kita harus lebih cepat. Jangan biarkan mereka bereaksi. Dewa pembunuh biasa tidak bisa menahan desakan. Tidak, mereka sudah bereaksi dan sudah tahu segalanya. Ketahuilah bahwa kita akan menyelesaikan akun dengan mereka satu persatu. Ye Junlin tersenyum. Organisasi Matahari Hitam tidak sederhana. Adalah normal untuk dapat bereaksi dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana dengan itu? Mereka pasti sudah siap. Ini tidak baik untuk kita. Dewa pembunuh biasa menunjukkan sedikit perhatian. Tidak masalah. Bahkan, dalam konsep mereka, meskipun kekuatanmu telah pulih, itu tidak cukup untuk mengancam mereka. Mereka masih membencimu. Jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini. Ye Junlin berkata, Dewa pembunuh biasa mengangguk. Memang begitu. Suara Ye Junlin terdengar lagi, tapi mereka akan segera bereaksi. Pada saat itu, kekuatan terkuat akan dikumpulkan untuk menembak kita. Itu pasti. Selama kita menyingkirkan 1 atau 2 kekuatan lagi, mereka akan bereaksi. Dewa pembunuh biasa mengangguk. Tapi jangan takut. Siapa yang bisa menghentikanku di Dongdao? Ye Junlin berkata dengan dingin. Orang biasa yang membunuh dewa mendengar darahnya mendidih. Ya. Semua perhatian tertuju padanya. Sedikit yang mereka tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya ada di sampingnya. Itu adalah cucunya. Ini adalah momen paling cemerlang baginya. Yayasan Yamaguchi terletak di Kastil Edo, ibu kota Pulau Timur. Sebagai konsorsium terbesar, statusnya sangat dekat dengan grup Sansing di negara bintang. Terkadang mereka juga memengaruhi beberapa keputusan di Pulau Timur. Secara khusus, tim kepala Yayasan Yamaguchi adalah yang paling menakutkan. Ini mengontrol jalur kehidupan ekonomi Pulau Timur. Mereka membentuk organisasi pengawal khusus untuk menjaga keselamatan para pejabat tinggi ini. Selama bertahun-tahun, mereka telah menggali master super kuat dari seluruh dunia dan membentuk kelompok kamikaze. Bahkan keluarga seni bela diri utama pun takut. Sebuah villa yang mewah. Wilayahnya sangat luas, seperti kota kecil. Anda harus tahu bahwa tanah di Pulau Timur sangat kecil, dan terkadang tanah itu perlu direklamasi. Villa besar di area emas dan tanah seperti itu menakutkan. Disinilah kepala Yayasan Yamaguchi tinggal. Dibangun sesuai dengan ukuran pangkalan militer. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membangunnya. Dilengkapi dengan sistem pertahanan paling canggih. Detailnya ada di setiap sudut. Kemudian dilengkapi dengan ratusan master kamikaze. Villa ini tidak dapat ditembus. Selama bertahun-tahun, banyak orang datang untuk membunuh. Tapi total 98 kelompok pembunuhan. Total lebih dari 600 orang. Semuanya tewas di luar villa. Jadi sekarang villa ini sudah menjadi hal yang tabu. Jangan coba-coba menerobos. Para pemimpin Yayasan Yamaguchi semuanya hadir di ruang dewan terbesar di villa. Yamaguchi Masato, kepala konsorsium, duduk di kursi paling atas. Ada 4 kursi di setiap sisi meja konferensi. 9 orang ini adalah eksistensi teratas di industri keuangan Dongdao.
Mereka mungkin bersin dan pasar saham bisa berubah. Aku baru saja menerima kabar dari Watanabe Tenso. Selanjutnya, pembunuh biasa Daxia akan datang untuk mengganggu kita. Masalahnya telah dikonfirmasi. Rakyat jelata ada di sini untuk membalas Ye Junlin. Yamaguchi Masaichi berkata. Aktifkan sistem pertahanan tingkat pertama segera. Saya ingin orang biasa melihat seberapa kuat sistem pertahanan kita. Ya, ini adalah sistem pertahanan terkuat yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi No. 1 Pulau Timur kami, perusahaan Sun. Dalam hal dunia, itu juga yang terkuat. Tidak ada seorang pun. Bahkan teknologi Daxia dan War Eagle Country tidak dapat dibandingkan. Setelah diaktifkan, tidak ada yang mau masuk. Jika Anda bahkan tidak bisa masuk gerbang, kalian semua akan mati. Para pemimpin utama mulai membual tentang betapa kuatnya sistem pertahanan mereka. Itu nomor 1 di dunia. Yamaguchi Masato juga tersenyum dan berkata, belum lagi aku sudah memanggil semua master dari kelompok kamikaze. Sekarang mereka bahkan tidak mau masuk. Ya, apalagi mereka. Bahkan hantu pun tidak mau datang masuk. Benarkah? Bagaimana aku bisa masuk? Bab 1980. Hilangkan semuanya dalam semalam. Bukannya konsorsium Yamaguchi membual tentang seberapa kuat sistem pertahanan mereka, dan seberapa menakutkan master kamikaze mereka. Memang itu. Selama bertahun-tahun, di bawah pertahanan yang ketat ini. Tidak peduli seberapa kuat seorang master, mereka tidak pernah mendekati villa. Belum lagi memasuki villa. Tidak ada yang pernah. Oleh karena itu, konsorsium Yamaguchi memiliki kepercayaan diri. Keluarga Watanabe memiliki kepercayaan diri. Jika dewa pembunuh biasa berani memprovokasi mereka, itu akan menjadi jalan buntu. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa sebuah suara meledak di ruangan itu seperti petir dari biru. Mulai semua orang. Siapa? Siapa? Semua orang berdiri ketakutan. Lihat sekeliling. Melihat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga hati mereka hampir terbelah. Karena ada 2 orang lagi di ruangan itu tanpa peringatan. Lihatlah lebih dekat. Bukankah ini Ye Junlin dan orang biasa yang membunuh Tuhan? Kapan mereka masuk? Diam-diam seperti hantu. Apakah mereka hantu? Bagaimana ini mungkin? Penampilan Ye Junlin dan keduanya sangat mengejutkan mereka. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka menjadi gila. Dewa pembunuh biasa. Apa? Bagaimana kamu bisa masuk? Yamaguchi tidak percaya. Ye Junlin tersenyum. Bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja dari gerbang. Tidak mungkin. Teriak Yamaguchi serempak. Sistem pertahanan terkuat mereka diaktifkan di level tertinggi. 500 ahli dari kelompok kamikaze semuanya telah berada di tempat, menjaga bagian luar. Bagaimana orang bisa masuk? Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Ini pasti mimpi. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa masuk secara langsung? Sistem pertahanan yang kami rancang sendiri adalah level tertinggi di dunia. Sama sekali tidak mungkin. Yamaguchi Masaichi masih bertahan. Ye Junlin senang. Sistem pertahanan Dongdao adalah lelucon, kan? Yang terkuat di dunia. Belum lagi sistem pertahanan pangkalan teknologi Shenlong. Sistem pertahanan mereka bahkan lebih kuat dari sistem pertahanan laboratorium tempat Jefferson bersembunyi ketika Ye Junlin pergi ke War Eagle Country untuk menangkap orang. Apakah ini nomor 1 di dunia? Lucu kan? Ye Junlin butuh kurang dari 1 menit untuk menghancurkan sistem pertahanan ini. Adapun 500 grup kamikaze teratas. Bahkan lebih buruk. Waktu yang lama. Yamaguchi Masaichi dan yang lainnya menemukan bahwa ini bukan lagi mimpi. Ye Junlin memang membunuh mereka. Sistem pertahanan mereka gagal. Tidak bisa menghentikan mereka berdua. Ayo. Cepat panggil semua anggota kelompok kamikaze untuk membunuh 2 orang ini. Cepat. Cepat. Mereka segera memanggil kamikaze untuk melindungi mereka. Hanya berteriak untuk waktu yang lama. Tidak ada jawaban sama sekali. Ye Junlin senang. Dia membuka pintu kamar. Segera. Bau darah yang menyengat menghantam lubang hidung. Buat semua orang sakit. Apakah kamu mencari mereka? Mendengar suara Ye Junlin, semua orang melihat keluar. Melihat ini, semua orang berkeringat dingin. Ada mayat tergeletak di luar aula dewan. Darah dan bau menyengat terjalin, seperti neraka. Mati. Kelompok kamikaze dan semua penjaga villa diam-diam diselesaikan oleh Ye Junlin dan dewa pembunuh biasa. Tidak ada satupun yang tersisa. Konsorsium Yamaguchi mengira itu adalah pertahanan yang paling ketat, tetapi begitu mudah dihancurkan oleh Ye Junlin. Ye Junlin menatap mereka dengan mencibir. Terserah kalian selanjutnya. Apa? Aku tidak percaya.
Aku tidak percaya. Sebelum mati, para pemimpin konsorsium Yamaguchi tidak mau menerimanya. Semua ini. Konsorsium Yamaguchi hancur. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Ye Junlin dan keduanya memusnahkan dunia bawah tanah Dongdao semalam dalam keadaan hancur. Kaisar Bumi Yoshikawa Yonghui dan yang lainnya di dunia bawah tanah Dongdao semuanya tersingkir. Semalam, konsorsium terbesar runtuh dan dunia bawah tanah musnah. Dewa pembunuh biasa menjadi terkenal. Waktunya telah tiba. Daxia sangat bersemangat. Dongdao panik. Bersambung.